Beberapa kepala negara memiliki kekayaan yang begitu besar, sehingga sulit untuk menghitung berapa banyak yang mereka miliki dan bagaimana mereka mendapatkannya. Sering ditemukan bahwa banyak dari kekayaan seorang kepala negara tidak diperoleh dengan jujur, melainkan didapatkan dari hasil korupsi dan kolusi. Kali ini kita akan bahas satu persatu 9 presiden terkorup di dunia. Presiden ke-81 Nicaragua Arnoldo Alemán ditangkap atas tuduhan korupsi yang melibatkan sekitar 100 juta dolar. Dia terlibat dalam segala macam kegiatan ilegal, mulai dari pencucian uang hingga penipuan juga kejahatan pemilihan suara. Akibatnya dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Korupsi di pemerintahannya begitu meluas sehingga 14 orang lainnya ditangkap bersama dengan Alemán. Beberapa di antaranya adalah anggota keluarganya. Dia terkenal karena menggunakan kartu kredit pemerintah untuk pengeluaran pribadinya. Beberapa tuduhan yang terungkap cukup mengejutkan. Dia menghabiskan lebih dari 25.000 dolar untuk bulan madunya di Italia dan lebih dari 68.000 dolar untuk biaya hotel selama perjalanannya ke India dan 13.000 dolar hanya untuk menginap satu malam di Hotel Ritz-Carlton di Bali. Seperti yang ditemukan oleh Bank Dunia, antara tahun 1999 hingga 2002, Alemán dan kroni-kroninya berhasil menggelapkan sekitar 100 juta dolar yang dicuci melalui perusahaan fiktif dalam rekening investasi palsu di Panama dan di Amerika Serikat. Dia juga berinvestasi di real estate dan deposito. Beberapa rekening juga tercatat atas nama keluarganya. Saat ini, ada kasus pemulihan aset yang sedang berlangsung di Filipina, Singapura, dan Amerika Serikat. Dan satu-satunya kasus yang diselesaikan telah menghasilkan pengembalian uang 2,7 juta dolar pada tahun 2004. Joseph Estrada adalah seorang politikus Filipina dan mantan aktor yang menjabat sebagai presiden ke-13 dari tahun 1998 hingga tahun 2001. Dia sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden dari tahun 1992. Pada tahun 2001, ia menjadi presiden dan pada bulan Oktober tahun 2000, seorang teman dekat presiden mengatakan bahwa dia secara pribadi telah menyerahkan 400 juta peso Filipina kepada Estrada untuk uang suap, izin perjudian ilegal, juga penggunaan rekening bank palsu. Dia juga diduga mencuri 180 juta peso pajak tembakau untuk menambah harta kekayaannya sendiri. Dia juga terlibat korupsi penjualan saham pemerintah untuk dana pensiun para pejabat. Alberto Fujimori adalah presiden Peru ke-45. Dia putra seorang imigran Jepang. Dia tampil sebagai orang kuat yang otoriter karena keberanian usahanya menghancurkan pemberontakan teroris nasional serta menyelamatkan negara dari keruntuhan ekonomi. Nampaknya di awal pemerintahannya negara aman-aman saja, namun ternyata uang negara hilang sekitar 1,5 juta sampai 4 miliar dolar yang dikorupsi di masa pemerintahannya. Hal ini membuat rejimnya tercatat paling korup dalam sejarah negara itu. Dia secara pribadi dikabarkan telah mengumpulkan lebih dari 600 juta dolar yang awalnya uang itu merupakan uang rakyat. Pada tahun 2001, di masa ketiga jabatannya, dia terbang ke Jepang. Menyusul terungkapnya skandal miliaran dolar yang juga melibatkan kepala intelijen nasional negara itu. Melalui fax dari Jepang, Fujimori berusaha mengirimkan surat pengunduran dirinya dari jabatan kepresidenannya, namun ditolak oleh Kongres Negara Peru. Cukup mengejutkan, ternyata dia berusaha untuk kembali lagi ke panggung politik dan mengumumkan niatnya untuk kembali bersaing di kursi panas calon presiden. Pada tahun 2005, dia terbang ke Chile, namun ditangkap dan diekstradisi kembali ke Peru. Dia diadili karena penggelapan uang pada tahun 2009. Dia dijatuhi hukuman 7,5 tahun penjara setelah mengakui dia mengalihkan 15 juta dolar dana publik untuk diberikan kepada kepala intelijennya. Tidak ada data spesifik tentang pemulihan aset berkenaan kasus yang melibatkan Fujimori, namun total dana senilai 172,5 juta dolar telah dikembalikan oleh negara Swiss, Amerika Serikat, dan Kepulauan Cayman. Pavlo Lazarenko adalah Perdana Menteri Ukraina yang kelima. Diduga menggelapkan 200 juta dolar dari kas negara dan menghabiskan hingga setengah juta dolar setiap hari ketika menjabat sebagai Perdana Menteri. Dana disalurkan melalui berbagai rekening bank di Polandia, Swiss, dan Antigua, kemudian dicuci melalui perusahaan fiktif. Selebihnya dia gunakan untuk membeli properti. Pada tahun 2008, pihak berwenang Swiss menangkapnya atas tuduhan pencucian uang, tetapi dia dibebaskan beberapa minggu kemudian karena ada jaminan. Setelah beberapa bulan, kekebalan diplomatiknya dicabut, memaksa dia untuk melarikan diri menuju Amerika Serikat. Sayangnya, dia ditahan karena dicurigai masuk secara ilegal dan kemudian didakwa terlibat konspirasi pencucian uang, penipuan, dan perjalanan antar negara bagian dari uang hasil properti curian.
Dia dijatuhi hukuman 97 bulan penjara dan membayar denda lebih dari 9 juta dolar, juga kehilangan lebih dari 22 juta dolar dan berbagai aset lainnya. Slobodan Milošević menghabiskan 2 tahun sebagai Presiden Serbia sebelum menjadi Presiden Republik Federal Yugoslavia. Setelah banyak perselisihan dalam pemilihan presiden tahun 2000, dia mengundurkan diri dari jabatannya. Lalu dia ditangkap oleh pihak berwenang dan didakwa korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, dan penggelapan uang di bank sentral. Yugoslavia mengklaim bahwa sebanyak 4 miliar dolar telah diambilnya, termasuk dana yang diberikan dari PBB yang dulu memberi sanksi ekonomi selama lebih dari 1 dekade. Milošević dan para kerabat dekat pejabat pemerintahannya diduga telah mencuci ratusan juta dolar melalui sebuah perusahaan ke Swiss, Prancis, Rusia, dan Cina. Ini mungkin mengejutkan kita, tetapi dari semua tuduhan penggelapan dari jumlah uang besar yang tercatat, hanya ada beberapa investigasi yang dilakukan dan tidak ada kasus pemulihan aset yang tercatat. Jean-Claude Duvalier terkenal dengan panggilan Baby Doc. Pada usia 19 tahun, dia mewarisi kepresidenan Haiti setelah kematian ayahnya pada tahun 1971. Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengklaim bahwa lebih dari 64% pendapatan pemerintahannya telah salah sasaran. Jutaan dolar sudah dialihkan hanya untuk keperluan pribadinya yang ditampung di rekening Swissnya. Selama 15 tahun dia berkuasa. Dia dan kroni-kroninya telah merampok uang negara antara 300 sampai 800 juta dolar. Kepresidenan Duvalier adalah rejim yang menarik. Pada tahun 1985, 99,9% penduduk di sana mendukung kepemimpinannya dan dia diangkat menjadi presiden seumur hidup. Ironisnya, hanya dalam 1 tahun dia digulingkan oleh pemberontak. Lalu dia melarikan diri ke Prancis. Pasca pengasingannya selama 25 tahun, ia kembali pada tahun 2011. Dia ditangkap dan didakwa dengan kasus penggelapan uang. Namun dia mengaku tidak bersalah. Dia meninggal pada Oktober 2014 karena serangan jantung dan kasusnya tak pernah dilanjutkan. Tetapi ada sebuah kasus diajukan banding di Swiss yang nilainya sekitar 6,5 juta dolar. Menurut Bank Dunia, Presiden Tunisia dan lingkaran dalamnya diduga telah menipu negara antara 1 hingga 2,6 miliar dolar. Hanya dalam periode 7 tahun, lebih dari 21% keuntungan sektor swasta diambil secara ilegal oleh pemerintah. Mereka juga mengambil keuntungan dengan rapi dari semua sektor ekonomi lainnya. Pemerintahan yang baru telah menyita asetnya termasuk lebih dari 550 properti, 48 kapal, 40 portofolio saham, dan 367 rekening bank di lebih dari 400 perusahaan. Nilai gabungan totalnya senilai 13 miliar dolar, lebih dari seperempat pendapatan Tunisia di 2011. Pada 2011, Ben Ali dan istrinya divonis oleh pengadilan Tunisia dan dijatuhi hukuman penjara 35 tahun. Istrinya dilaporkan melarikan diri dengan membawa lebih dari 1,5 ton emas, senilai lebih dari 50 miliar dolar. Arab Saudi secara konsisten menolak permintaan Tunisia untuk mengekstradisinya. Hingga saat ini, kurang lebih dari 68 miliar dolar telah dikembalikan asetnya. Pemulihan kasus masih tertunda di Swiss yang menyimpan asetnya lebih dari 28 juta dolar dan di Kanada senilai 2,6 juta dolar. Awalnya dia adalah kepala staf angkatan darat, lalu menggulingkan Patrice Lumumba yang merupakan pemimpin pertama yang dipilih secara demokratis di negara itu. Dia diangkat menjadi panglima angkatan bersenjata yang memungkinkan dia untuk memimpin. Kurang dari 5 tahun kemudian, mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden. Selama menjabat, Mobutu yang mengambil posisi anti-komunis membentuk pemerintahan yang otoritatif, mengumpulkan kekayaan pribadi yang berlimpah dan berusaha untuk menghapuskan pengaruh budaya kolonial di Kongo. Setelah menjalankan pemerintahan selama lebih dari 30 tahun, korupsi merajalela, salah urus negara menyebabkan hiperinflasi 4.000% per tahun pada tahun 1991. Hal ini akhirnya menyebabkan utang luar negeri yang besar dan devaluasi mata uang sipil, dibarengi kerusuhan yang mengikuti selama periode krisis ekonomi negara ini. Mobutu diduga mengumpulkan uang sampai 5 miliar dolar, jumlah yang setara dengan utang luar negeri negara itu pada tahun 1989. Dia menjalani gaya hidup mewah di tengah rakyat yang melarat. Pembuat kue terkemuka di dunia disuruh terbang dari Paris untuk secara pribadi mengantarkan kue ulang tahun kepadanya. Ia juga dikenal suka menasihati para menteri pemerintahannya untuk mencari uang negara dengan cerdik, sedikit demi sedikit agar terhindar dari dakwaan hukum terhadap mereka. Dikabarkan semua kekayaannya dikumpulkan di satu tempat di sebuah perusahaan fiktif di beberapa rekening bank Swiss, tetapi sedikit yang diketahui tentang detailnya. Pada tahun 2009, Swiss membekukan 6,68 juta dolar aset Mobutu, yang mana uang tersebut akan dibawa lagi ke negaranya. Mobutu sakit parah dan dia meninggal karena kanker prostat pada tahun 1997.
Kasus Presiden Nigeria lebih mengejutkan karena ia berhasil mengumpulkan jumlah yang diduga berkisar antara 2 hingga 5 miliar dolar hanya dalam 5 tahun berkuasa. Sementara ia awalnya berjanji untuk kembali ke sistem demokrasi, namun tindakannya membuktikan sebaliknya. Setelah terpilih, dia mengeluarkan dekret yang menjadikan pemerintahannya adalah otoritas tertinggi, bahkan di atas yurisdiksi pengadilan. Dia diketahui dijaga oleh pengawal khusus sekitar 2.000 hingga 3.000 pasukan. Dia juga mengambil alih militer, pers, dan melarang aktivitas politik. Namun meskipun terkenal dengan pelanggaran hak asasi manusianya yang mengerikan, dari segi ekonomi, pemerintahannya selama 5 tahun membuat sebuah prestasi karena utang luar negerinya berkurang dari 36 miliar menjadi 27 miliar dolar Amerika. Cadangan devisa meningkat dari 400 juta dolar lebih menjadi hampir 10 miliar dolar. Angka inflasi berhasil dipangkas dari 54% menjadi 8,5%. Aturannya dipangkas saat dia meninggal dunia akibat serangan jantung. Kekayaan keluarganya berasal dari perusahaan asing yang melakukan bisnis di Nigeria dan juga melalui platform dari bank sentral negara tersebut. Dananya dicuci melalui jaringan perusahaan fiktif sebelum disimpan ke bank yang dikendalikan oleh keluarganya di Swiss, Luxembourg, New Jersey, dan tempat-tempat lainnya. Untuk menjatuhkan pidana penuntutan pada tahun 2002, keluarga Al-Bakar setuju untuk kembali 1,2 miliar dolar diambil dari Bank Sentral New Jersey dan mengembalikan 160 juta lagi pada tahun yang sama. Ini diikuti oleh Swiss yang pada tahun 2006 setuju untuk memulangkan 505 juta dolar. Presiden Marcos terpilih sebagai Presiden Filipina ke-10 pada tahun 1965. Tak lama setelah tahun 1972, ada ketakutan yang meluas akan pengambil alihan oleh sistem komunis yang mengakibatkan Marcos menyatakan darurat militer. Dia berhasil bertahan sampai dekade berikutnya. Selama 21 tahun berkuasa, Filipina menjadi salah satu negara yang paling banyak berhutang di Asia. Kondisi kehidupan juga memburuk dengan parah karena upah pekerja turun sepertiganya dan kemiskinan meningkat secara eksponensial selama ini. Marcos diduga telah menggelapkan antara 5 hingga 10 miliar dolar. Bank Dunia menduga sebagian besar kekayaannya berasal dari beberapa saluran. Salah satunya adalah pencurian dana bantuan asing dari luar negeri. Melalui saluran-saluran ini, apapun yang dia peroleh kemudian akan dicuci melalui perusahaan fiktif dan diinvestasikan properti di Amerika Serikat dan mendepositokannya ke berbagai bank luar negeri domestik. Marcos menggunakan nama dan kode samaran. Pada tahun 1986, Marcos digulingkan oleh revolusi People Power dan melarikan diri ke Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, Komisi Presidensial untuk Pemerintahan yang Baik berusaha memulangkan kekayaan haram dari rezim Marcos dan sejauh ini telah memulihkan lebih dari 3,5 miliar dolar aset. Negara Swiss juga mengembalikan 688 juta dolar pada tahun 2004. Dia tinggal di pengasingan dan meninggal di Hawaii 3,5 tahun setelah melarikan diri dari negaranya. Itulah 9 presiden terkorup di dunia yang sejauh ini dapat kami sampaikan. Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya apabila kalian ingin melihat video yang lebih menarik lagi dari kami. Sampai jumpa.